Iya. Jadi udah itu ya udah kemana-mana Pak Ari ya. Oke kita mulai Pak Ari Iya, ya. alhamdulillah. Ya kita Iya Pak, mulai. silakan Pak Oke, Farsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Ari atas kesempatannya untuk bisa memulangkan waktu ya untuk hadir pada hari ini yang sifatnya kita ketemu aja Pak, bincang-bincang santai aja. Karena ini merupakan satu prosedur dari kami juga. Saya kebetulan dosen pembimbing dari Sania Anastasia. Jadi kita selalu memonitor magang mahasiswa di tempat magangnya. Untuk itu kami juga harus berkenalan dengan pembimbing lapangan ya. Jadi untuk mengetahui bagaimana permasalahan lapangan. Sebelumnya kami sampaikan juga bahwasanya Indonesia Bikin School itu adalah sekolah khusus perbankan, keuangan dan bisnis ya. Jadi sebagian besar dia memiliki yayasan pengembang perbankan YPPI yang juga merupakan pemilik dari LPPI. Mungkin Pak Ari juga pernah pelatihan di LPPI ya, di Kemang ya, di Kemang. Pernah Pak, pertama kan, kali ya. sebelum masuk ya berawal di BTN itu pendidikannya lumayan sering di LPPI Pak. Iya iya. Nah kita kampus kita itu di sebelahnya Pak, kalau kita mau ke kampus itu kalau Bapak kan ada gangnya gerbangnya gerbang utama itu, kita sebelah kirinya Pak ada gerbang lagi sebelah kiri. Dimasuk ke dalam Oh iya. ya Iya ada iya. sekitar hampir 1,8 hektar luasnya untuk IBS saja. Dan sebenarnya dari PPI itu satu dengan IBS karena masih satu kepemilikan PPI. Kita berdiri tahun 2004 sekarang kita sudah wisuda angkatan ke-14 dan alumni kita sudah 2088 Pak. Jadi alumni kita 2088 sudah menyebar kemana-mana dan salah satu program unggulan kita lah invitasi magang ini Pak Ari. Jadi magang ini kita sudah lakukan sejak tahun 2006. Dulu kita magang ada 3 jenis ya. Magang ke mahasiswa itu wajib magang ke Bank Mikro selama seminggu. Kemudian yang kedua magang di Bank Indonesia 2 minggu. Kemudian magang di Bank Umum dan perusahaan-perusahaan selama sebulan waktu itu. Sekarang udah jadi 4 bulan. Dulu magang itu 0 SKS, sekarang untuk magang yang 4 bulan ini itu 12 SKS mereka. Itu cukup tinggi juga, lebih tinggi daripada skripsi. Jadi harus ya Pak, SKS harus wajib ya Pak. Nah, jadi kita sudah harus mengkoneksikan dengan industri. Dan selama ini kita sudah berhubungan baik ya dengan BTN, dengan OJK, dengan BI, dengan semua bank pemerintah, Bank Mandiri, kemudian BNI, BRI, kemudian BSI, Bank Syariah Indonesia. Kita sudah hubungan dengan swasta juga, BCA, hampir semua bank swasta kita kirimkan. Jadi magang kita itu beda sama kampus lain Pak. Kampus lain itu magang kan disuruh mahasiswanya cari sendiri. Kalau kita mahasiswa tinggal daftar, tinggal pergi, tinggal berangkat itu. Jadi yang kita urusin semua itu. Kebetulan magang ini di bawah tanggung jawab saya Pak. Jadi kita magang bertanggung jawab saya mulai ngambil alih itu tahun 2015 sampai sekarang. Yang SKS itu zaman saya, jadi kasih 12 SKS. Dan juga kita libatkan juga pembimbing lapangan itu menilai Pak Heri. Jadi dalam pilihan kita itu mahasiswa itu adalah dosen pembimbing sama pembimbing lapangan. Ada 3 komponen kompetensi yang harus dinilai dalam selama magang. Yang pertama komponen kompetensi skill, attitude, sama knowledge, pengetahuan. Nah untuk pembimbing lapangan kita serahkan otonomi nilainya kepada pembimbing lapangan untuk attitude dan skill. Perilaku mereka, skill mereka ya, karena itu yang bisa diamati oleh pembimbing lapangan. Untuk knowledge itu nanti dosen kami yang akan menilai. Jadi melalui laporan magang, hasil presentasi mereka, apakah mereka menguasai pekerjaannya, apa dikatakan ilmu pengetahuan mereka sampai dapat di kampus, itu kita nilai nanti. Dan komponen penilaian itu paling tinggi itu kontribusi dari pembimbing lapangan Pak. Jadi pembimbing lapangan itu kontribusi 60% dari total nilai magang. Jadi dosen pembimbing hanya 40%, 60% dari pembimbing lapangan itu adalah dari skill sama attitude itu. Jadi kalau seandainya mahasiswa ini indisipliner, tidak patuh, itu berbuat yang tidak baik, kemudian juga
melalaikan tugas-tugasnya, kemudian tidak menyenangkan, maka kita serahkan kepada pemimpin lapangan untuk beri penilaian. Jadi kalau mereka nilai dari pemimpin lapangan sudah kecil, misalnya dapat 20 dari 100, pasti nggak lulus ya. Kalau lulus baik juga Pak. Kalau lulus baik 12 KS Pak kalau lulus mereka. Atau nilai C lumayan menangis mereka dapat C itu. Karena 12 KS dan bisa merubah IPK mereka IPK mereka jadi karuan. Iya, karena cukup apa? Jadi PK mereka jadi terganggu. Karena cukup tinggi ya Pak. Iya, itu tinggi. Jadi skripsinya cuma 6 SKS kan, 6 SKS. Ini 12 SKS 2 kali skripsi mereka nilai. Jadi kalau mahasiswa kita itu sebagian besar mereka pasti sangat santun tuh dengan pemilih lapangan karena nilai mereka tergantung pada pemilih lapangan. Di lapangan itu luar biasa itu. Kenapa kita memberikan kontribusi 60% di lapangan? Karena fokus kita memang mereka tuh merasakan bagaimana pekerjaan yang mereka hadapi, sosial pekerjaan, link, kemudian juga ilmu-ilmu yang mereka dapatkan selama praktek itu dikaitkan dengan ilmu pengetahuan yang mereka dapatkan selama bangku kuliah. Apalagi anak-anak mahasiswa kita ini kalau dia sekarang kan semester 7 Pak, semester 7 mereka sekarang. Jadi mereka itu sudah mengambil semua mata kuliah perbankan seperti penjamin kredit, kemudian mata kuliah terkait dengan treasury, mata kuliah terkait dengan dengan manajemen risiko, kemudian mata kuliah akuntansi bank, sistem informasi bank, kemudian juga terkait dengan pendanaan, kemudian hukum perbankan, kemudian juga mata kuliah yang berhubungan dengan digital perbankan, dan juga mereka dapat 1-2 mata kuliah. Karena ini kalau ini kan angkatan 2018 ya, Mbak Sania. 18, iya Pak, benar Pak. 18 ya. Jadi mereka belum kurikulum BKM yang lagi dicanangkan di Merdeka Belajar. Jadi belum pakai Merdeka Belajar mereka. Tapi kita sudah punya kegiatan Merdeka Belajar, itu magang ini 12 KS. Jadi sebelum ada kebijakan Mas Menteri terkait dengan koneksi dengan industri, kita sudah lama mulai itu. Jadi sehingga begitu udah jalan duluan ya Pak? Ya, jalan duluan kita. Jadi Mas Menteri baru awal 2020, kita 2006 udah mulai gitu. Dan tahun 2016 kita kasih SKS untuk kegiatan magang. Jadi salah satunya kita kalau di kampus lain nggak ada Pak, kampus lain itu aja sifatnya voluntary dan itu 0 SKS mereka. Kita kan 12 SKS tinggi juga. Sehingga mahasiswa kita itu memang magang itu sungguh-sungguh. Kita di awal magang selalu kasih pembekalan kepada mereka, harus mengikuti aturan di tempat bekerja, tempat mereka magang, terus ikuti harus patuh ke pimpinan setempat dengan teman sejawat, dengan teman yang satu kerjaan, tim harus patuh dan tidak boleh milih-milih pekerjaan. Ya, jadi pekerjaan kantor itu disuruh ya kerjakan, kalau suruh lembur ya lembur kan. Jadi nggak boleh milih-milih, dan kalaupun mereka nggak masuk itu sangat sesuatu yang sangat penting, belum bisa nggak masuk. Itu fasilitasnya 3 kali Pak, mereka nggak izin. Lebih dari 3 kali nggak boleh sebenarnya. Jadi kalau ada mahasiswa izin hampir tiap hari izin, misalnya ada 5 kali 6 kali, itu kemungkinan ada gagal magang itu. Jadi seperti itu yang kita sampaikan. Dan selama ini mahasiswa yang gagal tuh sejak saya mulai mengurusin magang ini sampai sekarang hanya 1 Pak, karena ada masalah dengan anaknya, 1 gitu magang karena mereka jarang masuk ya. Ada masalah anak. Sebenarnya alhamdulillah mereka dapat nilainya cukup bagus ya. Mayoritas A, dapat B jarang mereka. Karena sebagian besar mereka santun kepada bimbing lapangan, pekerjaan mereka juga bagus. Nah, untuk itu maka saya dalam pertemuan ini Pak Eri ingin mendapatkan keterangan dari Pak Eri bagaimana perkembangan mahasiswa didik kami, Sania, Anastasia, bagaimana kualitas pekerjaannya, apakah perlu kita perbaiki ya, dan sebagainya, sehingga kita minta kepada Pak Eri masukannya dan juga bimbingan dari Pak Eri terhadap mahasiswa bimbing kita ini. Dan juga terus terang aja tanpa ada bantuan dari Pak Eri, teman-teman yang di industri, kayaknya program kita nggak bisa lancar Pak. Jadi kita ucapkan terima kasih kembali kepada Pak Eri, kepada industri yang lain yang sudah bersedia menerima mahasiswa bimbing kita. Jadi itu Pak yang saya sampaikan, dan mohon juga penjelasan dari Pak Eri. Terima kasih Pak, waktu saya berikan kepada Pak Eri. Terima kasih Pak Sparta. Sebelumnya salam kenal dulu Pak. Saya Heri. Saya accounting head-nya di BTN Jakarta Kuningan. Ini kantor cabang Pak. Iya. Ini salah satu kantor cabang BTN yang terbesar di Indonesia, karena kantor cabang kita itu
sekarang asetnya 51 M, Pak. Iya, Di iya. salah satu cabang utama. Iya. Dan memang kalau ada seperti magang ataupun kegiatan-kegiatan seperti KKN lainnya, itu kita cukup sering menerima itu, Pak. Salah satunya Sania. Sebelumnya ada satu lagi, Pak, yang dari IBS juga sama. Kemarin dengan pembimbingnya, kalau nggak salah Bu Wiwi, Pak, kalau nggak Oh, salah. iya, iya. Dia Kaprodi Ya, Akuntansi itu. itu sama kemarin, karena ternyata 2 bulan di sini, 2 bulan berikutnya di instansi lain seperti OJK, itu ya, Pak. OJK. Iya, nah kemarin Sania udah 2 bulan di OJK dan 2 bulan ini di BTN, dan kebetulan kita kalau di akunting itu, Pak, ini momennya ini pas akhir tahun, jadi pas sibuk-sibuknya, pas rame-ramenya, pas ketika memang butuh tenaga yang cukup tambahan gitu, Pak, ketika akhir tahun gini memang seperti rekening selisih ataupun hal-hal yang harus kita selesaikan sebelum tutup tahun itu cukup banyak. Jadi keberadaan Sania di kita di tim akunting ini sangat-sangat membantu sekali, Pak. Iya, iya. Itu, Pak. Kalau tadi penjelasan Bapak ketika teman-teman magang ini di industri yang dilihat skill, attitude, dan knowledge-nya, kalau kita lihat Mbak Sania sendiri, kalau dilihat skill-nya, Pak, dia mudah memahami, Pak, apa yang menjadi pekerjaan sehari-hari dari kita, apa yang walaupun mungkin masih secara umum, tetapi Mbak Sania ini cukup memahami lah untuk hal-hal yang berhubungan dengan unit kita di akunting, Pak. Sedangkan kalau kita lihat attitude-nya, bagi saya teman-teman magang ini, saya kan juga dulu sama, Pak, merasakan apa yang Mbak Sania ini rasakan. Yang penting itu integritasnya dulu, Pak. Iya. Dilihat dari kedisiplinannya dulu. Kalau kita lihat selama hampir 2 bulan Mbak Sania di sini, yang namanya izin atau yang namanya absensi, itu dia bagus, Pak. Jadi kita masuk jam kerja itu jam 8 pagi. Biasanya itu jam 8 kurang 15 atau jam 8.20 itu saya udah datang, Pak. Nah, Mbak Sania ini dia udah datang duluan, Pak. Hebat ya. Gitu. Jadi Mbak Sania ini mungkin lebih duluan dari kita yang jadi yang datang ke kantor. Jadi Mbak Sania ini dilihat dari absensi, dilihat dari kedisiplinan, dia udah memang bagus gitu, Pak. Iya. Itu kalau kita perhatikan skill dan attitude-nya udah cukup baik, udah oke lah, Pak. Nah, sekarang kalau kita lihat komunikasi Mbak Sania dengan rekan kita di akunting ini ada berlima sebenarnya, Pak. Iya. Saya unit head-nya, kita ada 2 staff dan 3 staff lainnya di dokumen. Nah, Mbak Sania ini sering berhubungan dengan 2 staff kami. Jadi sebenarnya Mbak Sania ini ada satu mentor lagi namanya Bu Indit. Nah, dia yang sering berhubungan dengan Mbak Sania ini, gimana pekerjaannya, bagaimana apa yang harus dilakukan, apa yang harus ditanyakan, hal-hal semacam itu yang kesehari-hariannya itu kita lakukan. Cukup baiklah komunikasi Mbak Sania ini dengan salah satu mentornya ini. Kebetulan dia sedang ada yang dikerjakan, jadi saya sebagai unit head-nya mewakili mentor langsungnya gitu, Pak. Sparta. Itu mengenai ini, Pak, pekerjaan misalnya sebagai tim pekerjaan dalam bentuk tim ya. Apakah ada masalah nggak, Pak, untuk tim? Apakah dia diskusinya aktif atau tidak, gimana, Pak? Kalau untuk itu sih nggak ada masalah untuk diskusi atau untuk hal-hal yang rasa penasaran akan ingin seperti apa, ingin ketahuan, itu udah cukup bagus, walaupun mungkin karena masih dunia baru ya, Pak, masih hal-hal yang baru, jadi memang harus perlu ditingkatkan sih, Pak. Tapi memang apa yang menjadi kenapa ini bisa seperti ini, kenapa ini ada selisih di ATM misalkan, kenapa ini ada terjadi force balance, itu Mbak Sania cukup memahami, dan ketika ada yang kurang atau yang tidak diketahui, dia mau bertanya, dia mau mencari tahu kenapa itu seperti itu gitu, Pak.
Pak Sania ini kalau pergaulan dengan teman-teman di tempat Bapak gimana Pak? Hubungan sesama yang di staf tubuh Bapak, apakah baik itu gimana Pak? Alhamdulillah baik Pak, karena kebetulan lingkungan sekitar Sania ini muda-muda Pak. Oh udah ya. Ya Jadi bagus. jaraknya itu mungkin nggak terlalu jauh, mungkin kalau Iya. di antara sekitar di antara sekitar orang-orang yang Sania tempati saat ini, yang tempat dia duduk saat ini, mungkin saya yang salah satunya yang paling tua Pak. Iya bagus. Jadi Jadi milenial masuk nyambung gitu, Pak ya, Pak. milenial nyambung Iya, ya. obrolan Sania ke teman-teman yang lain sekitarnya, ke rekan-rekan kerjanya itu Iya. nyambung masuk, karena ya nggak terlalu jauh banget gitu jaraknya Iya. Pak. Iya. Kalau bekerja sering lembur nggak Pak Sania nih? Sering lembur kerja? Kalau ada beberapa hal seperti misalkan akhir bulan kemarin ada kita biasanya kalau di unit akunting itu Pak, akhir bulan dan awal bulan yang terlampau sibuk. Nah apalagi nanti ini akhir tahun nih, otomatis mau nggak mau emang tutup buku Pak untuk iya mau nggak mau memang pasti itu akan pulang lebih malam, tapi selama di luar waktu itu kita izinkan pulang sih Pak, karena bagaimanapun Sania ini kan di sini posisinya lebih condong untuk belajar bukan bekerja gitu Pak. Jadi kalau misalnya melewati jam waktunya, kami mengizinkan untuk Sania waktunya jam 4:30 ya pulang. Kecuali hal-hal tertentu yang memang kita membutuhkan tenaganya, membutuhkan bantuannya, baru kita menginformasikan supaya pulang agak telat sedikit gitu Pak. Iya. Saya memang dulu pernah di bank pemerintah Pak, di bank pemerintah di Bapindo. Bapindo Pak. Nah, itu sempat gabung mandiri sebentar, terus saya sekolah lagi ke UI kan. Jadi saya merasakan selalu di bagian corporate credit ya selama 8 tahun. Tapi saya merasakan tuh bagi akuntansi itu kan kalau kredit itu bagi akuntansi kan dekat sekali hubungan Pak, sering setiap hari berhubungan dengan mereka ya. Kita nggak kebayang tuh pekerjaan akuntansi itu dulu waktu zaman saya bekerja teman akuntansi itu pakai shift tuh Pak, 2 shift tuh. Pagi dan siang, pagi dan sore. Kalau sore sampai jam 12 malam, apalagi kalau akhir bulan itu pekerja bisa sampai malam dan sekarang sampai pagi, kalau ada trouble sampai pagi mereka. Sampai pagi mereka itu dulu kan online-nya nggak sebagus sekarang kan. Sebelumnya online-nya dulu sifatnya online-nya satu gedung aja, apa istilahnya pakai LAN pakai LAN dulu LAN. Sekarang dulu LAN. Kita nggak terkoneksi online dengan pusat, nggak ada. Waktu tahun saya 91 sampai 99 Pak di Bapindo itu. Lama juga ya Pak? Iya, 8 tahun ya. Jadi saya keluar, jadi saya sebelumnya jadi dosen negeri. Keluar PNS masuk di bank pemerintah. Lagi dosen sekarang ya. Jadi memang nggak kebayang saya itu kerjaan di akuntansi. Semuanya lah sibuk banget kalau di bank, tersakti lah. Jadi maka saya teman ke anak-anak ini, saya bilang kalau kamu nanti magang di bank, ikuti ritmenya, jangan ngeluh-ngeluh, saya bilang kan, harus rajin ya. Nah itu Pak Ari, jadi juga nanti kalau menurut Bapak Sania ini bekerja selama 2 bulan ini apakah bagus apa enggak Pak? Itu tadi kan sudah dikasih tahu attitude samanya bagus, tapi pemahaman tidak materi gimana Pak? Tadi kan dikatakan cepat nangkap, tapi sering jadi kesalahan nggak kerja tuh sering salah atau apa kan, nangkap cepat tapi salah ngerjain, terus dikasih kerjaan nggak mau, itu kemana itu Pak? Itu enggak sih Pak, kalau untuk Sania sih bagus dia. Termasuk yang temannya satu lagi itu mirip-mirip lah Pak, mungkin karena memang udah lingkungannya seperti itu ya Pak di kampus. Jadi yang namanya pekerjaan, apa yang kita tugaskan, apa yang menjadi tanggung jawabnya teman-teman ini nyambung mereka. Walaupun memang kita tidak memberikannya itu terlalu detail gitu Pak. Tetapi yang menjadi tugas mereka misalkan mencari menjurnal atau melakukan rekon terhadap selisih-selisih yang terjadi, itu
baik mereka penyelesaiannya, Pak. Bisa mereka, alhamdulillah ya. Bisa ketika mungkin ada kurang mengerti atau kurang paham, mau nanya. Karena mungkin lingkungan kita, teman-teman kerja kita, rekan-rekan kita ya karena masih muda-muda itu, Pak. Iya. Jadi nggak kesungkan mereka nanya ya. Jadi agak masih masuk lah, Pak, untuk di antara rekan. Iya. Nah ini kebetulan Pak Ari yang teman-teman mahasiswa yang kita kirim ke BTN ini kan OJK itu. Itu teman-teman yang 30 besar itu Pak, pintar-pintar, IPK atas 3, tinggi-tinggi itu. Jadi iya, mungkin karena itu juga ya Pak. Jadi mereka kayak terpilih gitu ya Pak. Iya. OJK sama BTN itu kan dulu terpilih yang bagus-bagus supaya teman-teman di BTN sama OJK nggak ngeluh dengan mereka. Tapi mereka kemampuannya benar-benar tipis Pak. Sekarang anak kan bedanya sedikit aja. Jadi banyak IPK atas 3, tapi yang tertinggi 30 kayak OJK larinya sama BTN ini. Dan juga nanti kalau mereka bekerja itu nanti masih dibutuhkan oleh PTN, silakan Pak, jelas. Kalau kami hanya sampai September 4 bulan. Ada beberapa teman senior ini di bank lain itu diperpanjang sampai akhir Januari, mungkin penyelesaian akhir tahun kali Pak masih ada di Januari. Iya. Kalau diperpanjang silakan aja, tapi laporan harus sampai akhir Desember, laporan magang akhir Desember. Jadi nanti mereka itu udah selesai magang ini, nanti datang kampus menghubungi saya, nanti mereka konsultasi laporan Pak, sehingga kita harapkan mereka juga konsultasi dengan Bapak di laporan magangnya, kan udah mendekati akhir tahun. Jadi diharapkan seandainya sudah mulai sekarang dengan Pak Heri itu konsultasi laporan. Khawatir gini Pak, kan rahasia bank kan banyak sekali Pak. Jadi ada beberapa data yang mereka sebutkan di pekerjaan itu, mungkin kalau terkait rahasia bank, Bapak silakan aja untuk mendelete-nya ya, atau mengganti bahasa yang lain ya, sehingga rahasia bank tidak terganggu. Karena laporan mereka itu dimasukkan repositori pustaka. Repositori pustaka itu terbatas untuk situs akademika, jadi umum nggak bisa lihat. Tapi paling tidak kan kalau dibaca sama teman-temannya, kalau ada rahasia bank kan nanti terlontar ke publik kan kacau juga Pak. Jadi kita butuh dari dosen pembimbing lapangan untuk melihat lagi laporan magang di Sania ini apakah ada hal yang perlu dikurangi, yang nggak pantas disampaikan di situ ya. Wah ini nggak boleh tahu orang lain, ya silakan aja Pak. Nah itu kami bisa ke Bapak untuk melakukan hal itu. Dan jadi untuk yang mau diperpanjang silakan aja Pak. Saat ini udah skripsi kan saat ini ya? Iya Pak. Nah, saya udah skripsi Pak. Jadi kemungkinan di 3,5 tahun ini. Jadi selesai dia menyampaikan laporan magang, kemudian kita diskusi masa, nanti presentasi dapat nilai. Nah setelah nilai keluar nanti dia langsung ikut ujian sidang skripsi nanti ini. 3,5 tahun udah selesai. Jadi kalau Bapak mau panjang silakan aja perpanjang sambil dia nunggu pekerjaan yang tetap tempat lain ya, silakan aja. Sebenarnya kalau mau kan diperpanjang mau ya, kalau panjang nanti. Ya Pak, tergantung dari BTN-nya. Oh, ada BTN ya. BTN. Jadi sudah banyak nih Pak teman-teman dosen mahasiswa ini tak diperpanjang oleh tempat bekerja. Saya persilakan aja asal kontraknya dengan IBS kan hanya sampai Desember. Iya, karena keberadaan teman-teman ini emang cukup membantu sih Pak. Iya. Jadi memang ya sangat-sangat membantu lah untuk teman-teman kita yang ada di sini. Jadi enak lah untuk bagaimana, karena masih muda-muda juga Pak, jadi bagaimana mengarahkannya, bagaimana membimbingnya, bagaimana memberikan apapun itu pekerjaannya, tanggung jawabnya itu lebih enak sih memang Pak. Pak, kalau ini kalau terkait dengan ini Pak, dengan mahasiswa lain, ada nggak kampus lain yang sama magang dengan sini di tempat Bapak? Kampus lain, mahasiswa kampus lain? Kalau kalau saat ini nggak ada Pak, di unit kita ya Pak. Iya. Kalau di unit lain itu ada, tapi kalau di unit kita akunting itu hanya Sania. Nah sebelumnya ketika yang sebelum Sania, mahasiswi IBS juga itu ada yang magang bareng, tetapi di unit sebelah kita Pak, bukan unit kita. Iya. Itu dari UI, ada dari UI. UI ya. Jadi kalau untuk saat ini Sania hanya di unit kita hanya Sania aja sih Pak. Ini saja, sendiri aja ya. Iya Pak. Sendiri, Oke, terima kasih Pak Heri
mungkin kita perlu mendengarkan dari Sania juga Pak Eri mengenai bagaimana kesan-kesannya selama magang di BTN ya, hubungan dengan pembimbing lapangan dengan Pak Eri dan teman-teman lain, itu bagaimana suasana pekerjaan situ. Silakan Mbak Sania sampaikan. Ya, terima kasih Pak Sparta. Untuk di BTN sendiri Pak, di lingkungannya juga karyawannya baik-baik Pak. Jadi kalau kiranya ada kerjaan gitu, saya bertanya juga dijawabnya juga baik Pak. Jadi misalkan ada yang bingung gitu, saya tanya ke mentornya juga menjawabnya dengan baik gitu Pak. Terus sangat membantu sih Pak. Misalkan kayak lagi menjurnal gitu, terus lagi merekon, atau lagi ngerjain memo gitu, dibantu banyak sih Pak dari mentornya, terutama Mbak Indit, Mas Ugro, Pak Heri juga gitu Pak. Iya. Terus selama di BTN itu offline terus ya? Iya Pak, offline terus Pak. Oh ya, nggak ada. Karena kita ini Pak, terakhir WFH itu September Pak. Oh, September, ya. Mungkin karena mau akhir tahun, jadi kita WFH itu untuk tertentu saja Pak, seperti ibu melahirkan, ibu menyusui atau usia tertentu Pak. Tetapi kalau di kantor pusat itu WFH terjadwal itu ada. Ini karena di kantor cabang aja sih Pak. Jadi WFH itu hanya untuk tertentu saja sih Pak. Iya. Itu Pak. Nah, jadi kebetulan perbedaan karena Sania sebelumnya kan di OJK itu lebih banyak cenderung WFH ya. Nah, ketika di BTN ini dia masuk terus tuh Pak. Iya. Gitu. Memang kondisi COVID sekarang sudah membaik. Saya kemarin tuh ada 4 kali perjalanan Pak. Saya ke Padang selama bulan November, Desember. Saya ke Padang, ke Makassar, ke Jambi, dan terakhir ke Jogja. Itu udah ramai sekarang itu. Udah ramai di airport pun juga udah ramai banget. Terus kadang nggak diperiksa banget itu, nilai cuma asalnya pemeriksaannya. Jadi udah longgar sekali. Di pesawat juga penuh pesawatnya nggak satu, jadi tempat duduk penuh semua. Udah di daerah pun juga, waduh ramai banget sekarang itu. Tempat rekreasi udah dibuka lagi Pak Eri, udah dibuka. Memang dan selama kita menjalani swab antigen ya, swab tes COVID segala macam itu, alhamdulillah tingkat kenanya jarang lah. Alhamdulillah sekarang. Kemarin juga saya ke Jogja itu diajak teman-teman ke Borobudur, ke Prambanan ya, makan malam, waduh ramai banget itu. Jadi saya bilang kondisi sudah normal sekali ini. Jadi alhamdulillah lah, mungkin kondisi seperti itu bisa membuat aktivitas ekonomi normal kembali Pak Heri, sehingga perbankan juga sehat kembali ya, dan bertambah sehat perbankan sekarang. Jadi juga masyarakat juga bisa menjalankan aktivitas dengan baik ya. Dan insya Allah karena di kita juga Pak, di Bank BTN itu ada semacam unit yang berurusan dengan COVID itu, ada COVID Ranger seperti itu Pak. Jadi ketika teman-teman atau rekan kerja ada yang terduga positif, nah adalah itu penanganannya itu cepat Pak. Nah dalam di sejak September ini kita udah nggak ada lagi tuh Pak yang alhamdulillah tidak ada yang terkena COVID. Jadi itulah mengapa kebijakan WFH ini akhirnya WFO. Jadi dia WFH hanya terbatas untuk pegawai-pegawai tertentu saja gitu Pak. Iya. Oke Pak Heri, mungkin waktu sudah menunjukkan jam 13.38 ya. Saya mungkin tidak mengganggu terlalu banyak waktu Pak Heri, dan saya mengucapkan banyak terima kasih kembali. Kita sudah bertemu hari ini, dapat teman baru saya Pak Heri ya. Teman baru, mudah-mudahan hubungan kita terbaik akan datang, dan kalau ada apa-apa nanti dari kami Pak di Jakarta. Nanti Pak Heri sepatutnya studi lanjut ke IBS Pak. Udah S2 Pak, udah S2. Belum Pak. Jadi ada keinginan gini Pak, ada keinginan ingin melanjut, anak melahirkan. Oh iya. 4 tahun anak yang kedua melahirkan, jadi seperti. Oh, udah punya cucu Pak, udah punya cucu? Enggak Pak, udah, maksudnya anak kedua. Oh, anak Bapak, iya. Jadi waktunya itu ketika ada keinginan untuk ngambil S2 gitu Pak. Ada anak yang melahirkan, jadi buyar lagi Pak. Oh iya Pak, kalau gitu Pak cocok di IBS S2 Pak. IBS itu kuliahnya Sabtu ya, sekali kuliah itu dapat mata kuliah.
Sabtu, dan Bapak nanti bisa ikut online juga. Jadi bisa nggak mengganggu. Jadi tiga semester Pak. Ambil di BTN, banyak teman-teman BTN masuk di S2 IBS Pak, banyak sekali. Banyak Pak, ada rekan kerja kita di sini juga ngambil di IBS Pak. Iya. Sekarang sudah lulus. Iya, silakan aja Pak ke BTN. Bimbingan saya ada berapa orang BTN juga ya. Bagus kok. Jadi S2 itu nggak susah Pak. S1 itu S1 sama S3 Pak. Nggak susah. Jadi yang penting kesulitan itu pertama S3, yang kedua S1, yang ketiga S2. Jadi sayang kalau S2 itu kan cuma setahun setengah nggak terasa loh Pak Heri. Nanti kalau udah S2 kan Pak Heri bisa ambil S3 kemana kan gitu. Ya silakan aja Pak Heri, kalau minat ke kita welcome kok, terbuka untuk terima mahasiswa yang sudah bekerja, karena kita sengaja sediakan Sabtu aja, nggak ada kuliah. Hari Senin sampai Jumat nggak ada kuliah, jadi Sabtu aja. Kan satu semester itu kita hanya 4 mata kuliah. Jadi dibolong ke Sabtu semua 4 mata kuliah. Jadi dari pagi sampai jam 6 mau maghrib itu. Jadi banyak kok sekarang tuh, banyak kuliah dari OJK, dari BTN, dari BNI, dari Bank Indonesia juga. Ada 2 kelas sekarang Pak yang S2 itu. Silakan Pak Heri kalau berminat nanti Pak ya. Siap Pak, informasinya Pak Sparta. Ya, terima kasih banyak, mudah-mudahan bisa kuliah di tempat kami, dan kami siap untuk memberikan ilmu kepada Pak Heri ya. Mudah-mudahan mendukung karir Pak Heri juga, karena kita khusus perbankan kan. Iya Pak. Ya, jadi perbankan juga bahasa digital, jadi banyaklah ilmu bisa Pak Heri dapatkan di kami nanti. Ya itu Pak Heri, jadi terima kasih sekali lagi Mbak Sania. Semoga lancar magang di BTN, dan Pak Heri, kita sudah dititipkan anak kami sampai 2 bulan ya kepada Bapak, dan terima kasih Bapak sudah memberikan ilmu, memberikan pengalaman kepada mahasiswa kita Sania. Itu suatu kesempatan yang sangat baik dan mungkin berkesan seumur hidup bagi Sania ini ya. Seumur hidup pasti terkenang, wah saya magang di BTN dengan Pak Heri, pasti dikenang tuh, sampai mati pun pasti ingat sama Sania itu, bagaimana kenal di BTN. Dan untuk itu Pak, kami dari pimpinan, itulah saya di IBS jadi wakil ketua 1 Pak, wakil ketua 1 bidang akademik ya, termasuk yang bertanggung jawab dengan magang, sekaligus jadi pembimbing magang di Sania. Kami di pimpinan sangat terima kasih, apresiasi kepada BTN sudah melayani mahasiswa kami dengan baik ya. Alhamdulillah semoga kerjasama ini berlangsung dengan baik di masa datang tanpa batas ya. Alhamdulillah. Demikian kami sampaikan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Ari sampaikan ya. Ya Pak, terima kasih untuk silaturahminya siang ini. Senang kita bisa bertemu Pak Sparta dalam keadaan seperti ini. Semoga di lain waktu ada kesempatan lagi Pak. Pak Sparta tinggal di mana Pak? Saya di BSD tinggal. Oh di BSD, saya orang Depok Pak. Oh Depok ya. Saya BSD. Kalau dari logatnya orang Sumatera ya Pak? Ya Padang, saya Padang. Sama kalau gitu Pak. Padang di mana Pak? Bapak besar di Padang atau besar di Jakarta? Saya di Jakarta Pak. Lahir di Karolus, lahir di Bogor. Jadi tinggal di sini Pak. Jadi udah. Jadi kampungnya di mana Padang? Maninjau Pak. Oh Maninjau, saya Pariaman, jalan ke Maninjau sering saya Pak. Iya. Maninjau bagus tuh Maninjau. Oh, sering pulang nggak Pak? Sering pulang nggak? 3 tahun ini udah jarang Pak, karena nenek sudah tiada. Jadi tinggal om sama tante aja di sana Pak. Oh iya, waduh bagus Pak. Saya tiap tahun pulang tiap tahun, karena ibu saya tahun lalu udah meninggal, tinggal papa saya masih ada. Hampir tiap tahun harus pulang, dan kalau pulang tuh saya sering kemana-mana tuh, di Padang ke Maninjau kemana-mana. Iya Bapak, dari logatnya masih ketara ya. Iya, karena saya besar di Padang Pak. Saya di Palembang, kemudian sekolah SD di Padang, sampai kuliah di UNAN. Saya dosen UNAN dulu, dosen negeri. Oh iya. Dosen ekonomi. Terus dari UNAN itu saya pindah ke Bapindo. Keluar saya sekolah lagi. Dan di BSS sejak awal Pak, sejak awal saya di IBS. Sejak 2004 saya di IBS. Sejak awal berdiri lah di IBS. Jadi memang mungkin Anusa passion saya jadi guru kali Pak. Jadi guru. Ya, passionnya mengajar ya Pak. Ngajar saya. Karena saya senang ngajar, dan kalau ngajar banyak teman Pak, banyak teman, apalagi dengan industri, dengan mahasiswa, dan dosen-dosen.
Dan saya di Jakarta juga ngajar mana-mana juga. Sekarang karena sibuk di Oket 1, mungkin tahun depan udah selesai prodi saya, dua kali prodi sih Pak ini. Di Januari besok udah selesai. Ya, saya mungkin menikmati masa-masa dosen aja Pak. Jadi udah sejak 2004 sampai sekarang dikasih jabatan ke prodi akuntansi, ke Waket itu sekolah kan. S3 saya sekolah EBS Pak di Unpad saya. Di SPS sekolah kan. 5 tahun saya itu. EBS membiayai. Jadi saya harus membalas budi ke IBS Pak. Iya. Makasih banyak Pak Eri, sesama orang awak ya. Iya Pak. Istri orang mana? Istri orang mana? Orang Palembang Jawa Pak. Oh Palembang Jawa, iya udah campur karena udah sekolah di sini ya. Iya, karena saya lahir di sini, tinggal di sini, gede di sini Pak. Tapi bapak ibunya bahasa Minang di rumah? Iya Pak. Oh, berarti ngerti dong bahasa Minang ya? Ngerti Pak, karena keseharian walaupun mungkin saya sendiri jawabnya bahasa Indonesia. Tapi ngerti ya? Tapi ngerti. Jadi kalau misalnya orang tua menjawab atau nanya, saya pakai bahasa Indonesia Pak. Tapi bapak ibunya bahasa Minang ngomongnya? Iya Pak, karena keduanya memang yang satu Caniago, yang satu Guci kalau nggak salah Pak. Guci, jadi saya Tanjung Pak, saya Tanjung. Iya. Jadi dua-duanya memang asli sana Pak. Ya, sama saya anak-anak saya ada 4 di sini, ada 4 orang. Kalau ngobrol saya bahasa Minang dia ngerti itu 4 itu. Satu udah, yang 2 udah kerja Pak anak saya. Yang satu udah di BI-nya Makassar, satu lagi kerja di Tangerang kimia, industri kimia dia kerja. Yang nomor 3 itu kelas 3 SMA. Nomor 4 kelas 3 SMP. Cewek 1, yang pertama cewek, yang ketiga cowok Pak. Ya, aduh, makasih banyak ketemu sama orang awak ya. Makasih banyak Sania ya. Ya, aduh Pak Heri. Mudah-mudahan ini bukan pertemuan terakhir Pak Heri. Mungkin kita ketemu lagi ya, Pak Sania ya. Ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sania, Pak Heri. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Saya izin live ya Bapak. Silakan. Ya. Iya. Ya, terima kasih Pak Heri. Terima kasih, silakan live.